Sahabat Pandawa, kembali lagi di segmen Tanya Dokter bersama saya Dr. Gigi Julia Saraswati. Nah, kali ini saya sedang bersama dengan Dr. Antoni, spesialis penyakit kulit dan kelamin dari Klinik Utama Pandawa. Hai dok, apa kabar? Halo, baik, sehat. Baik ya dok? Ya. Nah, di segmen ini tuh kita nantinya akan tanya-tanya nih dok ya, seputar tentang permasalahan umum yang biasa terjadi pada kelamin pria. Boleh ya dok? Boleh dong. Oke, nih kita mulai ya dok ya. Yang pertama itu sebenarnya apa saja sih dok tanda-tanda yang perlu diwaspadai dari penyakit berbahaya pada kelamin pria itu? Oke. Penyakit kelamin itu tanda-tandanya ada banyak sekali, terutama pada pria ya. Nah, penyakit kelamin kan ada lebih dari satu, bahkan lebih dari 10 bisa. Nah, tanda-tanda itu masing-masing berbeda-beda, tapi yang paling umum itu biasanya ada keluar cairan, kemudian ada timbul seperti kutil, kemudian ada timbul seperti sariawan yang banyak sekali, terus kemudian juga bahkan ada timbul seperti luka besar tapi tidak sakit sama sekali. Nah, justru itu yang bahaya gitu. Macam-macam Jadi macam-macam ya dok. tergantung dari penyakitnya apa, tandanya pun juga variasi. Walaupun misalnya yang biasa terjadi itu juga tetap macam-macam ya dok, yang umum terjadi. Ya, Oke. Jadi tergantung dari penyakitnya itu apa. Nah terus dok, apa saja sih yang harus diperhatikan oleh pria jika memiliki gejala yang aneh pada kelamin mereka? nah pada pria itu kan umumnya memang tidak memiliki gejala ya. Jadi dalam arti kata itu kalau kita lagi buang air kecil juga tidak ada rasa perih, tidak ada rasa gatal, rasanya juga nyaman-nyaman aja. Maksudnya tidak ada anyak-anyakan. Kemudian juga pada pria kan normalnya juga tidak keluar timbul cairan. Terus juga kulit pada penis itu juga biasanya mulus ya, maksudnya tidak ada luka, tidak ada apa, tidak ada sariawan, tidak ada benjol atau apa. Jadi bisa disimpulkan kalau di luar dari semua itu berarti harus waspada. Oh, gitu. Berarti nih dok ya, menyambung ke pertanyaan berikutnya. Berarti kalau misalnya ada tanda-tanda yang nggak wajar yang seperti tadi dokter sebutkan sebelumnya, berarti itu pria tersebut haruskah merasa khawatir ketika ada gejala-gejala itu timbul pada penis mereka? Merasa khawatir boleh, tapi jangan terlalu panik gitu. Karena biasanya kalau orang yang sudah terlalu khawatir sampai nimbulin stres, mereka mulai cari-cari sendiri, terutama di internet. Nah, di internet nanti biasanya kan internet hiperbola ya, maksudnya apa yang harusnya tidak apa-apa tapi di sana tuh dibilang oh ini sakit HIV, sakit sipilis, sakit apa. Jadi itu semua belum tentu benar. Yang ada malah dia nanti cari pengobatan sendiri via internet. Yang ada malah kacau balau gitu. Jadi saran saya ya kalau memang sudah yakin merasa ada keanehan ya konsultasikanlah ke dokter yang ahlinya. Tuh guys, jadi kalau misalnya ada tanda-tanda gejala yang aneh pada kenapa? Baterai habis? Yuk. Kenapa? Oh, tadi masih oke. Oke, yuk mulai lagi. Mulai? Yang mana? Yang Ya. itu? Boleh sih juga. Oke, mulai lagi, lanjut aja ya? Iya, lanjut. Oke. 3, 2, 1. Nah guys, berarti kalau misalnya ada tanda-tanda aneh yang terjadi di kulit kelamin kalian, jangan browsing sendiri, jangan baca-baca internet. Kalian lakukan konsultasi langsung pada dokter yang ahlinya. Nah, terus dok, apakah gejala penyakit menular seksual itu pada setiap orang itu terjadinya akan sama atau setiap orang punya gejalanya masing-masing yang berbeda? Kalau untuk gejala biasanya sih lumayan bisa dikatakan sama ya. Umpama penyakit A gejalanya A, penyakit B gejalanya B, penyakit C gejalanya C. Pada 3 orang itu juga biasanya akan mengalami hal yang sama. Misalnya si A kena penyakit A, ya gejalanya tetap A. Umpama orang lain si C kena penyakit tipe A, gejalanya juga sama biasanya. Cuma yang mungkin membedakan adalah mungkin waktunya. Misal
kalau orang yang pertama kena penyakit yang sama, tapi dia cepat dideteksi. Nah, misalnya beda sama orang yang beda kena penyakit A tapi lama dideteksi, mungkin penyakitnya lebih berat, mungkin penyakitnya lebih ringan yang si A, jadi perjalanannya itu yang membedakan. Jadi penyakit sebetulnya itu aja. Cuman makin lama makin berat, makin lama juga efek sampingnya yang dikeluarkan, tanda-tanda juga makin ada yang makin berat, ada justru yang makin ringan biasanya. Oh, justru yang membedakan tanda-tandanya itu dari ringan atau beratnya Ya, si biasanya. penyakit itu ya? Ya. Oke. Nah, terus dok, kalau misalnya si pria ini sudah mengalami gejala-gejala penyakit menular seksual ini, tapi tetap melakukan hubungan seksual, itu bagaimana ya dok? Ya sebetulnya kasihan pasangannya ya. Pasti kan akan tertular. Jadi ya dua-duanya saran saya harus konsultasi ke dokter Oke. yang ahli ya. Karena nah ini kan konteks pria dan wanita. Nah, kalau tadi pria sama-sama gejala yang sama, tapi kalau wanita belum tentu sama pria. Jadi memang harus dibawa semua, yang wanita harus diperiksa, baik bisa periksa dari dalam, terus bisa periksa entah via darah atau via cairan. Jadi ya semua harus diperiksa. Karena kalau enggak nanti yang A sudah diobati, ternyata yang perempuan masih punya penyakit, nanti nularin lagi. Jadi nggak pingpong gitu ya? pingpong. Jadi nggak sembuh-sembuh gitu. Berarti kalau misalnya dari salah satu pria atau wanitanya itu sudah terindikasi, jadi sebaiknya Semua dibawa. pasangannya itu juga ikut diperiksakan ke dokter juga ya dok. Nah, kalau misalnya si penyakit menular seksual itu sebenarnya proses penularannya itu gimana sih dok? Apakah hanya melalui hubungan seksual aja atau bisa lewat apa yang lain gitu? Penyakit menular seksual itu sebetulnya nggak selalu harus dari seks ya. Jadi memang mayoritas dari seks. Cuman kita bisa dari misal benda yang habis tercemar sama penyakit tersebut. Habis itu kita nggak sengaja terpapar umpama di contoh di kelamin atau di mulut. Nah, itu bisa tertular. Jadi nggak kontak langsung gitu, bisa nggak selalu kontak. Berarti dia penularannya itu lebih ke arah via cairan seksual? Via cairan yang menempel di benda kemudian terpapar di Cairan yang berasal dari kelamin ya berarti? itu. Oke. Terus berarti PMS atau penyakit menular seksual itu bisa tertularnya ya bisa lewat berhubungan seksual dengan penderita, atau enggak bisa yang dari benda-benda yang sudah terkontaminasi dengan cairan dari kelamin si penderita penyakit itu ya dok ya. Nah terus yang terakhir dok, kalau menurut dokter kapan sih seharusnya seseorang itu periksa ke dokter gitu kalau ada apa atau ada gejala apa, atau kalau misalnya ada pemeriksaan rutin yang harus dilakukan nggak sih dok untuk mencegah penyakit menular seksual ini? Ya berarti ini balik di awal lagi ya. Jadi kan tadi saya sudah jelaskan semua, kalau di pria itu biasanya nggak ada gejala, biasanya semua itu aman-aman aja, jalannya mulus gitu. Tapi kalau umpama ada tanda-tanda seperti ada luka, terutama kayak sariawan kecil-kecil banyak, atau ada lentingan, atau ada kutil, atau ada keluar cairan nanah, atau mungkin rasa pipisnya merasa tidak nyaman, anyang-anyangan, atau pipisnya sedikit, dan lain-lain yang dirasa janggal, aneh, saran saya periksa. Oh, berarti periksanya itu kalau ada keanehan yang terjadi ya. Nah, demikian segmen Tanya Dokter kita kali ini mengenai permasalahan umum yang terjadi pada kulit kelamin pria bersama dengan Dr. Anthony, spesialis kulit dan kelamin. Nah, untuk teman-teman apabila
mengalami keanehan-keanehan yang terjadi di seputar kulit dan kelamin kalian, lebih baik langsung konsultasikan saja ke dokter yang ahli dan datang langsung ke Klinik Utama Pandawa. Semoga bermanfaat dan tetap untuk subscribe, komen, dan like di channel YouTube Klinik Utama Pandawa. Bye-bye.